Giliran doanya nggak terwujud, bisanya cuman ngeluh, ya Allah kenapa sih? Gue tuh udah doa kayak gini, gue tuh pengen kayak gini, kenapa nggak pernah dikabulin sih? Tapi giliran semua itu terkabul, ternyata lo jadi hamba yang semena-mena, hamba yang nggak bersyukur, hamba yang nggak pernah puas, hamba yang nggak bisa bertanggung jawab atas apa yang udah diberikan sama Allah. Pernah kepikiran nggak kalau misalkan sebenarnya Allah tuh nunda doa kita, nunda mimpi kita, nunda semua apa yang mau kita tuju, itu tuh ya buat diri lo sendiri. Allah tuh tahu kapan lo siap, kapan enggak. Allah tuh tahu the perfect timing untuk bisa mewujudkan itu semua. Allah tuh tahu plan yang paling terbaik buat di hidup kita tuh apa. Siapa tahu selama ini yang lo doa-doain, selama ini yang lo pengen capai, itu tuh malah jebakan buat diri lo sendiri. Sedangkan dengan Allah tidak mengabulkan itu semua, itu justru menjadi penyelamat lo untuk hidup di dunia. Coba untuk melihat perspektif lain, coba untuk selalu husnuzon sama Allah, sama yang punya semesta ini. Karena mungkin selama ini doa yang Allah tunda itu, mimpi yang Allah tunda itu, bisa menjadi sebuah berkah dan final goal happiness kalian. Pemikiran simple dari teman gue yang bisa bener-bener ngurangin gue untuk nunda sholat. Pas gue tanya ya, lo kenapa nggak isya aja di rumah? Kan lebih enak, lebih khusyuk daripada sekarang kan masih di mall, mana ngantri kan musolanya segala macam. Terus lo tahu teman gue jawab apa? Dia bilang, iya kalau nyampe rumah. Kalau di tengah jalan nauzubillah kenapa-napa, tapi dalam keadaan lo belum menunaikan sholat isya padahal udah waktunya. Siapa coba yang kepikiran kayak gitu tuh siapa? Tapi Allah tuh pasti ngasih tahu gue secara gak langsung lewat temen gue untuk kayak stop deh. Kayaknya gak ada alasan lagi untuk menunda-nunda sholat, apalagi gak sholat sama sekali. Yang masih berproses, yang masih banyak halangannya, yang kayak masih susah banget buat ngelawan rasa males. Coba inget deh, kalau misalkan sebenarnya tuh ajal gak ada yang tahu, bisa aja malaikat maut ada di samping lo sekarang menunggu waktu yang emang seharusnya udah ditentuin kapan dan dimana saatnya lo harus balik ke Allah. Kenapa sih kadang-kadang tuh rasanya males banget buat bangun subuh, buat nyoba rutin duha setiap pagi, buat ngeprioritasin sholat zuhur dulu daripada makan siang dulu, buat nggak ketinggalan sholat asar, buat mencoba nggak tidur pas maghrib, sama nggak nunda-nunda sholat saat masuk isya. Kenapa? Ya karena kalau gampang, itu semua orang bakalan masuk surga, tau nggak? Sholat kalau gampang gak bakalan diprioritasin sama Allah buat ditanyain hal pertama pas kita masuk dalam kubur. Kalau sholat itu gampang, dan semua orang mau, dan gak terpaksa untuk melakukannya di awal, itu bukan lagi dianggap sebagai kewajiban, tapi ya udah sebagai rutinitas biasa. Gue paham sekarang kenapa salah satu indikator untuk menjudge orang itu bisa dilihat dari sholatnya, karena ya dengan sholat lo bisa melatih kedisiplinan lo bisa melatih kesabaran lo, dan kalau lo udah bisa melawan ego diri lo sendiri, dan lo udah bisa mencoba memprioritaskan suatu hal untuk sang pencipta, itu urusan dunia masa pele banget gak sih? Ya, tinggal tawakal sama ikhtiar aja, terus lo udah berserah diri aja sama Allah, udah yang ngatur juga yang di atas. Toh dengan sholat itu adalah jarak paling minim antara manusia dan juga Tuhannya. Jadi saran gue, kalaupun lo masih berdosa, kalaupun lo masih banyak melakukan kesalahan atau melanggar aturan Allah, atau lo masih belum bisa menjadi pribadi yang sempurna, which itu gak bakalan terjadi juga, tetap prioritasin sholat kapanpun, dimanapun, dan siapapun lo sekarang. Karena cuman itu satu pembedanya di antara orang yang beriman sama gak beriman.
Sebagaimana manusia yang selalu bersembunyi-sembunyi untuk melakukan maksiat, Allah akan membalasnya dengan menyembunyikan hidayah dari kita. Itu gue lihat dari salah satu quotes di TikTok, thank you so much. Dan itu menjadi salah satu ketakutan terbesar gue sekarang. Kalau misalkan emang semua perbuatan buruk yang manusia lakuin itu udah pasti sembunyi-sembunyi. Sadar gak sih semua dosa, semua perbuatan yang kita anggap ngelanggar aturan Allah tuh emang dilakuin secara diam-diam. Dan sebenarnya tuh kita low-key juga tahu kalau misalkan Allah udah tahu, udah selalu mendengar, udah selalu melihat. Tapi Allah tuh baik banget, udah bener-bener bisa menutup aib kita dari orang-orang lain. Kebayang gak, let's say Allah tuh jahat sama kita. Jadi setiap satu dosa yang kita lakuin, itu muncul satu borok lah di muka lo atau di seluruh badan lo, satu aja. Kebayang gak udah seberapa buruk rupanya diri lo sekarang. Tapi Allah yang maha pemaaf, maha penyayang, maha segala-galanya, yang bisa melakukan itu dengan jentikan jari. Allah gak ngelakuin itu, Allah tetap menutup aib-aib kita selama hidup. Jadi menurut gue gak ada lagi alasan buat kita sebagai hambanya, sebagai ciptaannya, bisa semena-mena semau-mau kita hidup di dunia. Padahal Allah tuh udah ngejelasin apa yang boleh dan apa yang gak boleh. Jadi menurut gue, bagi kalian yang masih hidup di dunia, yang masih bisa ngelihat video ini, dan juga bagi gue sendiri, gak akan ada kata terlambat untuk tobat. Seenggaknya, dalam setiap hari lo ada progres untuk bisa lebih dekat sama Allah. Buat kalian yang masih selalu merendahkan diri kalian sendiri, jangan. Gue cuma bisa bilang jangan. Untuk lo hidup sampai detik ini, sampai lo ngelihat video ini, itu kalian udah going through so much pain, kalian udah ngelakuin dan melalui semua ujian yang mungkin awalnya kalian gak bakalan ngira bisa terlewati, yang mungkin awalnya terlihat impossible, tapi ternyata setelah dijalanin, setelah memaksakan diri lo sendiri, nge-push terus diri lo sendiri, akhirnya bisa kan dilewatin gitu aja. Ya walaupun emang prosesnya gak akan mudah juga, walaupun prosesnya ada pahit-pahitnya, tapi look at you now. Lihat diri lo sekarang. Lo udah bisa sampai tahap ini. Itu tuh udah hebat banget. Semua manusia itu punya ujiannya masing-masing. Punya challenge-nya masing-masing. Punya kadar kesulitannya masing-masing. Tapi believe me, siapapun itu diri lo, ujian apapun yang pernah lo laluin, lo tuh udah hebat banget. Jadi makasih udah selalu bertahan. Terima kasih udah selalu menerima kekurangan diri lo sendiri. Terima kasih udah selalu mencoba untuk beradaptasi sama kejamnya dunia, pahitnya dunia ini. Dan yes, gue cuma bisa bilang I'm grateful for you to be here. Dan gue pun juga bersyukur atas diri gue sendiri yang udah bisa sampai sekarang dan menjalani hidup-hidup yang damai, tentram, indah, happy. Pokoknya semoga apapun yang kalian usahakan dulu, apapun yang kalian semogakan dulu, itu tercapai sampai sekarang.